T28. Seberapa yakin kamu ingin hidup bersamanya? 2 pekan sudah sejak di mana Hanaya memutuskan untuk membuka hatinya untuk Arga. Jika bicara soal cinta untuk Hanaya itu masih terlalu dini. Tapi dia berusaha mengenal Arga lebih baik lagi. Tapi walaupun sudah diputuskan untuk mengenal lebih jauh lagi, mereka tidak pernah jalan berdua di luar. Arga lebih sering ke rumah Hanaya atau sekedar ke warung. Jikapun di luar kadang Arga bersama sang mama. Sore ini Hanaya sedang bersiap untuk pulang. Saya antar. Di luar hujan, ujar Arga. Saya bawa mantel kok Pak, jawab Hanaya. Hujannya deras Nay. Dan itu juga berbahaya jika kamu memaksa dengan mengendarai motor. Tapi, ini bukan lagi jam kerja. Bisa kan dengar kata-kata saya? Kalau soal omongan orang biarkan saja. Ujar Arga tak ingin dibantah sambil berlalu menuju lift. Kali ini dia bersikap bukan sebagai pimpinan perusahaan. Hanaya hanya bisa menghembuskan nafasnya pasrah. Arga sudah menelpon Pak Satpam untuk membawa mobil Arga ke depan kantor. Dan saat mereka sampai di depan pintu kantor, sudah ada Pak Satpam yang dengan ramah memberikan kunci mobil Arga. Cukup ramai. Karena banyak yang sedang menunggu hujan reda. Pak lagi-lagi titip motor ya Pak, ujar Hanaya sambil memberikan kunci motornya. Siap Bu. Aman. Balas Pak Satpam. Arga berjalan lebih dulu disusul oleh Hanaya. Dan betapa kagetnya Hanaya karena Arga membukakan pintu mobil untuknya. Wajah Hanaya mengerut. Bagaimana tidak mengerut? Pegawai perusahaan sedang banyak berkumpul di depan menunggu hujan reda. Pak. Lirih Hanaya. Udah masuk. Tita Arga tak peduli dengan pandangan para pegawainya. Mungkin Arga bisa tidak ambil pusing dengan semua ini. Tapi tidak dengan Hanaya. Saat dalam perjalanan Hanaya lebih memilih melihat ke jendela samping. Kayaknya ada yang lagi jengkel atau kesal nih. Ujar Arga. Hanaya masih diam. Emang kenapa ada yang salah saya bukakan pintu mobil buat kamu? Tanya Arga. Pak Arga yang terhormat. Kita masih di lingkungan kantor. Apa tanggapan mereka nanti? Balas Hanaya berusaha tenang. Kan saya udah bilang. Ibu bukan lagi jam kerja. Kamu tinggal bilang ke mereka kamu calon istri saya. Gak repot kan? Balas Arga. Emang sejak kapan saya jadi calon istri Pak Arga? Kapan Pak Arga melamar saya untuk jadi istri Pak Arga? Tanya Hanaya. Arga menepikan mobilnya. Hanaya putri dengan saya meminta izin ke ayah untuk mengenal kamu lebih dalam lagi. Apa itu masih kurang membuat kamu yakin tujuan akhir dari ini? Tanya Arga. Mengenalkan kamu ke mama dan papa saya apa itu bukan bukti keseriusan saya ke kamu? Tanya Arga lagi. Hanaya terdiam. Akhir pekan ini saya akan ke rumah bersama mama papa untuk membicarakan tahap selanjutnya. Ujar Arga lalu kembali melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Karena hujan sangat deras. Tidak memungkinkan dengan kecepatan tinggi. Hanaya bukan tidak tahu tujuan akhir dari semua ini. Tapi baginya ini masih terlalu cepat untuk ke tahap selanjutnya dan apalagi harus diketahui oleh rekan-rekannya. Mobil Arga sudah masuk ke dalam area rumah Hanaya. Sepertinya ada tamu. Ujar Arga. Teman ayah mungkin. Jawab Hanaya. Hanaya baru akan membuka pintu mobil tapi lagi dan lagi dicegah oleh Arga. Arga meraih payung yang ada di belakang. Keluar dari mobil lalu membukakan pintu untuk Hanaya. Lagi-lagi mereka satu payung berdua. Arga mengantar Hanaya sampai di depan teras rumah. Saya langsung pulang ya. Salam buat ayah dan ibu. Ujar Arga. Hati-hati Pak. Jawab Hanaya. Nak Arga kok gak mampir dulu? Ada Bayu tuh di dalam. Ujar ibu yang tiba-tiba keluar. Bayu? Tanya Arga dan Hanaya kompak. Kompak amat. Iya itu ada Bayu. Jawab ibu. Arga melihat ke arah Hanaya. Arga memberikan kode ke Hanaya mewakili pertanyaannya ngapain Bayu di sini. Tapi Hanaya hanya membalas dengan mengangkat kedua bahunya. Udah masuk aja dulu. Ujar ibu. Arga pun memutuskan untuk masuk. Dot dan Bayu tak kalah kaget saat melihat Hanaya dan Arga masuk bersama dengan ibu. Mas. Sapa Bayu. Arga membalas sapaan Bayu dengan menepuk pundaknya lalu mendekati ayah untuk mencium tangan ayah.
Barusan mau aku jemput Nay. Udah sampai rumah aja, ujar Bayu. Alhamdulillah dapat tebengan dari Pak Arga. Jawab Hanaya berusaha santai. Ya udah kalian ngobrol aja dulu. Ayah mau mandi dulu. Ujar ayah. Udah sore juga ya. Arga pamit aja, ujar Arga. Tapi masih hujan loh. Balas ayah. Bayu juga pamit ya. Jadi pada mau balik nih? Tanya ibu. Arga dan Bayu pun berpamitan untuk pulang. Arga keluar lebih dahulu. Saat Arga sudah di luar, Bayu memanggil Hanaya. Arga pun menghentikan langkahnya tanpa menoleh ke arah mereka. Ada apa, Bey? Tanya Hanaya. Besok siang ada waktu gak? Ada yang mau Bayu omongin. Ujar Bayu. Ya Allah, apa ini? Batin Hanaya. Mendengar itu Arga membalikkan tubuhnya. Mata Hanaya dan Arga sempat saling menatap. Besok siang ya. Insya Allah kalau Naya gak ada meeting atau kerjaan. Bisa ketemu di kafe dekat kantor. Balas Hanaya. Oke. Kamu kabarin aja. Lusa Bayu balik. Ada yang ingin Bayu bicarakan sebelum balik. Insya Allah. Ya udah kalau gitu Bayu balik dulu. Pamit Bayu dan Hanaya membalas dengan anggukan. Arga pun dengan cepat membalikkan tubuhnya menunggu Bayu di depan teras dengan payungnya. Loh Mas masih di sini? Tanya Bayu. Kamu gak lihat tuh hujan? Mau hujan-hujanan? Tanya Arga balik. Mas aku yang satu ini paling best. Sambil merangkul Arga. Oh ya kamu belum ada loh mampir ke rumah. Ujar Arga. Aduh Mas. Bayu banyak banget kerjaan. Nih baru luang. Sekali luang ke sini ya. Bukan ke rumah masnya. Hehehe. Ada yang sedang ingin diperjuangkan kembali mas. Dek. Jantung Arga seakan terhenti sejenak. Dan Arga pun menghentikan langkahnya. Kok berhenti mas? Tanya Bayu. Tunggu. Apa yang ingin kamu perjuangan kembali? Tanya Arga. Hanaya adalah gadis yang sudah aku cintai sejak zaman sekolah dulu mas. Mas ingat pertanyaan di game kita waktu itu. Dialah gadis itu. Jujur Bayu. Hujannya hanya deras tidak ada petir. Tapi Arga bagai disambar petir mendengar pengakuan Bayu. Arga benar-benar gelisah malam ini saat mendengar pengakuan dari Bayu. Bagaimana mungkin mereka mencintai wanita yang sama? Apa yang harus dia lakukan? Jika mungkin orang lain dengan mudah dia mengatakan bahwa Hanaya akan menjadi wanitanya. Tapi ini adik sepupunya. Ingin rasanya Arga menguhubi Hanaya. Bahkan benda pipi itu sudah dia genggam. Tinggal menekan tombol panggilan saja. Tapi Arga ragu untuk melakukannya. Dia takut Hanaya berpikir bahwa dia tidak mempercayainya. Gimana ini ya Allah? Gusar Arga. Makan tak enak tidur tak nyenyak. Itulah yang Arga rasakan hari ini. Arga pagi-pagi sudah bersiap untuk menuju rumah Hanaya. Pagi-pagi tadi Arga sudah memberitahu Hanaya bahwa dia akan menjemput Hanaya yang kebetulan pagi ini mereka ada pekerjaan di luar. Ibu membukakan pintu saat pintu rumah diketuk. Assalamualaikum Bu. Salam Arga. Waalaikumsalam. Masuk dulu yuk lagi pada mau sarapan tuh. Ada rasa sungkan. Jika harus menolak juga bingung. Sepertinya dia datangnya terlalu pagi. Udah masuk dulu. Ujar ibu lagi. Dan Arga pun menurut. Arga mencium takzim tangan ayah. Wah pas banget. Tuk Naya lagi nyiapain sarapan. Sarapan dulu ya. Ujar ayah. Kenapa? Bukannya ini bakal jadi rumah kamu juga nantinya kan? Tanya ayah seakan tahu kecanggungan Arga. Mas Arga. Buruan ke tahap selanjutnya. Gak baik lama-lama loh. Ujar Artika. Pengennya. Teteh kamu tuh. Balas Arga berusaha santai sambil mengambil posisi duduk. Pak Arga mau minum teh? Tanya Hanaya saat di meja makan dengan membawa nasi goreng yang baru saja dia masak. Hadeh, Tika aja manggilnya mas. Masak iya teteh manggilnya pak. Ujar Artika. Arga dan Artika memang lebih nampak akrab. Tidak terlalu formal seperti Hanaya. Iya Nay. Kamu ini gimana sih? Ujar ibu. Belum terbiasa Bu. Dan udah kebiasaan di kantor kayak gitu. Balas Hanaya. Belajar dong. Masa nanti udah nikah tetap manggil Pak. Ujar ibu.
Ucapan ibu membuat Hanaya menjatuhkan sendok yang sedang dia pegang. Nai. Tegus ayah. Maaf ya. Licin. Balas Hanaya sambil berjalan ke arah dapur untuk mencuci sendok yang akan dia pakai untuk menyendok nasi goreng ke piring. Hanaya berusaha bersikap biasa begitupun Arga. Ini masakan teh Naya loh mas. Belum seenak masakan ibu atau juru masak di warung ayah. Tapi udah lumayan lah. Ujar Ardana sambil meledek sang kakak. Enak kok. Enak banget malah. Balas Arga. Calon suami mah gitu ya yah. Suka berlebihan mujinya. Tanya Artika sambil memainkan matanya ke arah sang kakak. Udah. Kenapa malah ngeledekin sih? Buruan sarapannya. Kalian harus ke kampus. Balas ayah. Saat selesai sarapan semua pun berpamitan. Hanaya dan Arga menuju gudang. Sedangkan Artika dan Ardana menuju kampus. Tiap hari ada yang masakin enak juga ya. Kok pas banget ya tadi malam gak nafsu buat malam. Pagi-pagi malah sarapan sama masakan calon. Ujar Arga. Pak Arga gak makan tadi malam. Tanya Hanaya. Nai. Kita gak di kantor loh. Kamu gak kepikiran sama ucapan Tika. Sambil menggaruk tengkuknya belum biasa. Tapi Naya coba perlahan. Tapi nanti jika waktunya sudah tepat, jawab Hanaya. Apa kamu belum sepenuhnya menerima aku ya Nai? Tanya Arga masih dengan mode fokus pada kemudinya. Dan soal Bayu. Arga menghentikan ucapannya. Ada rasa tak sanggup untuk melanjutkan ucapannya. Saya dan Bayu dari dulu gak lebih dari sebatas sahabat. Ujar Hanaya. Tapi laki-laki dan wanita itu sulit untuk murni sebatas sahabat atau teman. Kalau gak laki-lakinya yang suka, ya wanitanya. Bayu pernah nyatakan perasaannya saat saya kan kuliah ke kota P. Jujur Hanaya. Tapi sampai saat ini saya gak bisa membalas itu semua. Mungkin hubungan kita belum terikat komitmen. Tapi saya juga tahu arah dari hubungan kita ini. Mendengar itu membuat Arga mengulas senyuman. Ya walaupun saya juga gak bisa jamin apa hasil akhir dari ini semua. Sebelum semuanya memang dipastikan. Tambah Hanaya. Siang ini Bayu ngajak ketemu. Pak Arga mau ikut? Tanya Hanaya. Arga melihat ke arah Hanaya sekilas. Saya percaya sama kamu. Selesaikan jika ada yang belum selesai. Tapi jujur saya bingung. Bagaimanapun dia adalah sepupu saya. Masih ingat gak kata-kata Naya waktu Pak Arga meminta jawaban? Tanya Hanaya. Menikah bukan tentang seberapa dekat kamu dengannya. Bukan seberapa lama kamu menjalin hubungan dengannya. Dan bukan seberapa jauh kamu mengenal tentangnya. Tapi seberapa yakin kamu mau memulai hidup dengannya. Jawab Arga. Dek. Jantung Arga berdebar tak karuan saat selesai dengan ucapannya sendiri. Bukan tentang seberapa lama, atau seberapa jauh aku mengenalnya, tapi seberapa yakin. Ya seberapa yakin. Ada apa dengan diriku ini? Hanaya udah menjawab semuanya dari awal. Lalu kenapa sepertinya malah aku yang ragu? Seharusnya jika aku yakin tidak perlu menunggu selama ini kan? Batin Arga dia seakan baru sadar makna dari apa yang Hanaya ucapkan beberapa waktu lalu. Hanaya bukan tidak mau merubah panggilannya, tapi dibutuh pembuktian. Malam ini saya ke rumah. Ujar Arga tiba-tiba. Ngapain? Kan belum akhir pekan. Tanya Hanaya. Tapi Arga tidak menjawab karena mobil sudah memasuki area gudang. Pakai maskernya. Banyak debu di dalam. Tita Arga sambil keluar dari mobilnya. Kali ini tanpa membukakan pintu mobil untuk Hanaya. Karena ini jam kerja. Hanaya pun menurut lalu mengikuti kemana Arga melangkah. Mereka pun mulai menemui staf yang jadi kepercayaan di bagian gudang ini. Memeriksa beberapa produk dan juga beberapa laporan. Mereka tampil selayaknya pimpinan dan sekretaris pada umumnya. Ingat sistem di perusahaan kita. First in first out. Pertama masuk pertama keluar. Karena itu sangat mempengaruhi kualitas bahan. Jangan sampai nanti ada yang tertimbun dan menjadi kadaluarsaya. Ujar Arga mengingatkan. Siap Pak. Setiap 2 pekan kami akan cek apabila ada terselip barang lama yang belum kami keluarkan. Harus. Dan ingat bahan yang digunakan serta kemasan juga harus memenuhi kriteria halal. Siap Pak.
Karena salah satu penyebab doa kita belum terkabulkan itu juga dari apa yang kita pakai. Sudah halal belum? Kami selalu ingat pesan Pak Arga. Mendengar penuturan Arga barusan membuat Hanaya mengukir senyuman. Ya, kekuatan kita adalah doa. Dan salah satu pengaruh doa kita terhambat salah satu mengenal halal. Sudah halalkah rezeki yang kita dapatkan? Jika sudah halal dalam mendapatkannya maka sudah halalkah kita dalam membelanjakannya? Apa yang kita pakai? Dari pakaian, keperluan kamar mandi, apa yang kita makan? Halalan toyiban yang artinya halal lagi baik. Halal secara zatnya, yaitu semua makanan yang tidak diharamkan oleh Al-Quran dan hadits. Yang secara jelas dinyatakan sebagai haram di Al-Quran adalah bangkai, darah, dan daging babi. Halal cara memprosesnya, halal cara memperolehnya. Contohnya bukan makanan hasil curian. Tidak mengandung bahan yang memabukkan. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah Saitan. Karena sesungguhnya Saitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. QS Al-Baqarah ayat 168.